Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik, di mana masih dalam suasana momen Dhamma Class yang diselenggarakan oleh wihara-wihara khususnya di daerah Jawa Tengah. Dhamma Class ini dalam rangka diadakan dalam masa wasa. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, seseorang atau kita semua menginginkan kebahagiaan, menginginkan kedamaian. Siapa yang suka dengan pertengkaran? Siapa yang suka dengan permusuhan? Tentu hal ini tidaklah diminati. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun ada sebagian tidak berminat, tidak meminati pertengkaran, permusuhan, namun juga ada orang yang suka mencari permusuhan, perkelahian, bahkan sampai perang. Sampai perang. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha pernah mengatakan, Ma pamadamanu yunjeta ma kamarati santawang apamato hi jayanto papoti wipulang sukhang. Jangan terhanyut dalam kelengahan, tidak melekat pada kesenangan indria. Orang yang sadar dan selalu waspada akan memperoleh kebahagiaan yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di sini ditekankan jangan terhanyut oleh kesenangan-kesenangan indria. Jangan melekat oleh kesenangan-kesenangan indria, jangan lengah. Jangan lengah, kita harus waspada. Memang dalam menjalani hidup ini, kita sepatutnya penuh dengan kewaspadaan. Kewaspadaan sangat berbeda dengan kecurigaan. Kalau Bapak Ibu kemana-mana serba curiga, ini tidak membuahkan ketenangan. Maka selalu was-was, gelisah, tidak tentram, tidak damai karena curiga. Berbeda dengan waspada. Waspada itu selalu eling, sadar terhadap apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, kalau ditanya apakah Bapak Ibu mau hidup damai, tentu semua orang atau jawabannya adalah kepingin damai, pingin hidup damai, karena tidak satu makhluk pun yang hidupnya gelisah, pingin hidup damai, bebas dari perang, bebas dari kerusuhan, aman, tentram, tidak bermusuhan, selalu rukun, bebas dari konflik. Ini adalah keinginan-keinginan kita semua ingin hidup damai, tidak ada konflik.
Jika kehidupan penuh dengan damai, rasa aman, ya memang kedengarannya sangat indah, ya. Dan kedamaian ini bisa membuat hidup seseorang menjadi maju, ya, menjadi maju berkembang. Ya, kalau dalam sehari-hari saja gelisah, ya, takut, berkelahi, ya, apalagi bermusuhan, tentu ini sulit sekali ya dikatakan maju di dalam kehidupannya. Lagi-lagi bermusuhan, ya tidak kelar-kelar, ya satu hari ini masih marah, besok masih marah, besok masih marah, besok masih marah, akhirnya tidak damai. Hidup ini sulit sekali berkembang ke arah hal-hal yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, saya pernah mendengar, ya, saya ada pernah mendengar bahwa ada seseorang mengatakan bahwa wajar cekcok, ya wajar berkelahi sedikit-sedikit wajar. Namun, kewajaran ini apabila tidak diwaspadai, tidak dihati-hati, maka menjadi masalah besar. Ya, masalah besar. Bahkan ada yang pernah mengatakan, Bante, kalau hidup rumah tangga tidak ribut, bagaikan sayur kurang garam. Ya, ya, itu kan beda. Hidup makanan. Ya, kalau makanan sayur, ya harus dikasih garam secukupnya. Ya, kalau di dalam kehidupan ini, ya kalau itu menjadi patokan, ya nanti akan jauh dari kata kewajaran. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini semua kita harus waspada. Kita harus waspada, betul-betul waspada terhadap pikiran kita sendiri. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, ingat, kita ini tidak hidup sendiri. Ya, kita hidup bersama-sama. Ya, bersama-sama di dalam bermasyarakat. Ya, di dalam bermasyarakat tidak ada yang mampu hidupnya sendiri, tidak ada. Ya, tidak ada yang mampu hidup sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara, oleh karena itu, ya kedamaian di dalam menjalani setiap proses kehidupan ini sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan. Kalau di dalam keluarga cekcok tidak berhenti-henti, anak dengan orang tua dengan anak, atau ya kita dengan tetangga, ya bermusuhan, tentu ini jauh dari kata damai, tentram, aman. Ya, karena setiap lewat depan rumah orang, ini musuhnya. Kan begitu. Lewat sini, ini musuhnya ini, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang melatar belakangi seseorang sampai ya sulit damai, tentram, ya sulit bebas dari permusuhan? Ya karena akarnya ya menurut Dhamma adalah kemelekatan, keserakahan, ya. Ini salah satu faktor di mana ya orang itu sulit berdamai. Ya, kemelekatan ini yang membuat seseorang sulit damai. Bagaimana tidak damai? Ya, dia melekati ucapan-ucapan ya yang menyakitkan. Nah, dia tidak merenungkan bahwa apa yang didengar pun tidak kekal. Apa yang diterima pun tidak kekal. Ya, jadi harus dipahami sebagai ketidakkekalan itu. Nanti akan berubah. Ya, kalau semuanya dianggap tidak berubah, ya maka yang di dalam hatinya ini adalah dia mencaci maki aku, dia menghina aku. Ya, bahkan Sang Buddha pernah mengatakan selama seseorang menyimpan hal-hal demikian, kata-kata demikian, maka dia sulit menjadi damai, tentram. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu di dalam mencari kedamaian ini, ya perlu hati-hati juga. Karena banyak orang mencari kedamaian dengan bermabuk-mabukan, ya dengan memuaskan ya indria-indrianya, ya supaya mendapatkan kedamaian, ketenangan hati, ya atau lari ke hutan, ya meninggalkan masalahnya. Ya tentu ini tidak demikian, ya tidak seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan ya agar hidup menjadi damai, menjadi tentram, ya karena salah satu akarnya tadi kemelekatan, keserakahan, ya ini selalu mencengkram, ya selalu mencengkram. Ada lagi akar kedua, ya karena ketidaksukaan, karena kebencian, ya ini masih mengakar, ya masih mengakar. Mudahnya orang ya tidak suka, mudahnya orang membenci, ya karena ada faktor yang tidak dikembangkan, ya sehingga dia ini ya selalu mudah benci, berprasangka buruk, bernegatif, pikirannya ini negatif terus, ya karena belum ada yang belum dikembangkan. Ya, ada yang belum dikembangkan. Ya, salah satunya itu adalah kewaspadaan. Tidak waspada, tidak hati-hati ya terhadap munculnya kemarahan. Ya, malah dibiarkan. Akhirnya kemarahan ini berhari-hari berlarut-larut ya sehingga ya sulit menjadi hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seseorang terus bertahan di dalam keburukannya dan dia sudah tahu itu buruk, masih tetap dilakukan, itulah akar ketiga, yaitu dorongan dari moha. Ya, ketidaktahuan, kebodohan batin itu adalah akar daripada ya seseorang tidak damai, menyebabkan seseorang tidak damai. Ada 4 hal yang perlu kita kembangkan, yaitu cinta kasih. Cinta kasih di sini tanpa kebencian, ya, tanpa menyakiti. Ya, ini yang perlu dikembangkan di dalam benak kita, di dalam diri kita harus kita kembangkan. Ya. Makanya di wihara-wihara suka ada ya mengajarkan meditasi cinta kasih. Ya, semoga saya bebas dari membenci dan dibenci. Semoga saya tidak menyakiti ya atau disakiti. Ini demi ya pengembangan meta. Ya, pengembangan meta. Ya, jadi cinta kasih ini sangat penting ya untuk mendukung kedamaian di dalam hidup. Ya, ucapan dilandasi dengan cinta kasih. Tidak berbicara dengan kebencian. Ya, ada orang berbicara dengan kebencian yang meluap-luap. Ya, meluap-luap dengan kata-kata yang kasar. Ya, ini ucapan dengan dilandasi kebencian, didorong dengan kebencian. Ya, cobalah dengan cinta. Ya, dengan tidak berharap orang lain celaka. Ya, jadi berbicaralah atas dasar dorongan cinta kasih, sehingga tidak berharap orang lain menderita. Begitu. Atau berbuat, ya tindakan kita ini jangan sampai menyakiti. Ya, jangan sampai menyakiti. Ya, bagaimana tidak menyakiti? Harus menanamkan cinta kasih di dalam diri sendiri. Ya, membantu, menolong juga sama. Semua atas dasar cinta kasih. Bukan atas dasar keserakahan atau kemelekatan-kemelekatan. Nah, jadi harus didorong seperti itu. Nah, ini yang pertama, mengembangkan cinta kasih. Dengan salah satunya bermeditasi cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga keluarga saya terbebas dari penderitaan, terbebas dari menyakiti dan disakiti. Karena cinta kasih tidak akan melukai. Karena cinta kasih bersifat mendamaikan.
Ya, cinta kasih bersifat mendamaikan, bukan menambah-nambah, ya, membumbui. Ya, ada berita buruk, nah ditambah-tambahin. Oh iya benar, seperti ini, seperti ini. Jadi ditambah-tambahin karena berdasarkan tidak suka. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama. Ya, untuk mendapatkan kedamaian, salah satunya dengan mengembangkan cinta kasih. Ya, ucapan dilandasi dengan cinta kasih, ya berpikir juga dengan cinta kasih, ya berbuat dengan cinta kasih, ya tidak menyakiti. Lalu berikutnya adalah kita ini memiliki ya kepedulian terhadap penderitaan, ya penderitaan, ya makhluk lain. Ya, kita harus care, harus peduli. Nah, jadi orang yang damai adalah orang yang peduli juga, peduli terhadap ya kesusahan orang lain. Ya maka hatinya tergerak untuk membantu, untuk menolong. Ya, untuk menolong. Itulah salah satu ciri orang yang damai, orang yang tentram. Ya, kalau dia tidak damai, tidak tentram, dia tidak mau menolong orang itu. Apalagi yang kesulitan ini adalah orang yang tidak disuka. Ya, tidak disuka. Udahlah, biar aja dia, itu udah karmanya. Ya, tidak bisa begitu. Ya, orang damai akan mau menolong. Ya, akan mau menolong. Tidak ragu-ragu lagi. Ya, karena memang dia tidak punya masalah. Ya, orang damai itu tidak punya masalah, tidak punya konflik. Ya, konflik terhadap orang lain, sehingga dia mau menolong. Ya, orang itu yang sedang menderita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang kedua yang harus dikembangkan. Ya, kepedulian kita terhadap ya penderitaan-penderitaan orang lain. Lalu yang ketiga adalah kita menanamkan sifat ya, kalau orang lain senang, kita ikut senang. Ya. Jangan ketika orang lain maju, ketika orang lain usahanya maju, Anda berpikir buruk. Wah, jangan-jangan tuh pesugihan. Jangan-jangan ada babi ngepetnya nih. Ya kan, ada babi ngepet. Ya, nyari uang. Ya, Mas, zaman seperti ini masih percaya begitu. Ya, masih percaya sama babi ngepet. Yaitu hak setiap orang. Ya, tidak ada yang melarang. Hak setiap orang masing-masing. Percaya tidak, urusan pribadi. Ya, tapi apa iya itu bisa mendatangkan uang, saya tidak tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang lain bahagia, ya, orang yang ingin damai harusnya memunculkan apa? Ikut senang, ya, ikut bermurita cita, ikut senang. Selamat ya, selamat ya. Nah, inilah orang yang mau berdamai. Ya, kalau di orang lain sedang mendapatkan keuntungan, tapi kita malah nyinyir, ya nyinyir, gitu. Atau malah membicarakan yang lain-lain, ya seperti itu. Ini tidak benar. Ya, jadi yang ketiga adalah menanamkan sifat, ya kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita harus senang. Orang lain mendapatkan keuntungan yang lebih daripada kita, ya kita harus senang. Ya, jangan lantas mencurigai, jangan-jangan dia mencuri, jangan-jangan dia korupsi, tidak. Ya, bermurita cita, senang. Ya, tapi jangan dibalik. Bahagia melihat orang lain menderita. Ya, bahagia melihat orang lain menderita. Salah ini. Ah, biarin Bante, makan tuh karmanya. Sudah jahat dia. Bertahun-tahun saya tunggu-tunggu, akhirnya serang kesampaian juga. Lega hati saya. Dia kena karma buruknya. Nah, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Jadi kita harus, kalau orang lain sedang menderita, munculkanlah sifat peduli. Nah, itulah orang yang damai, tidak mau cari musuh, ya.
munculkan itu kepedulian atas penderitaan orang lain. Tapi jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya, jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itu justru menambah kualitas batin kita menjadi buruk. Ya, menjadi buruk, menjadi tidak baik. Ya, jadi harus bermudita cita. Harus senang melihat orang lain senang. Jangan senang melihat orang lain menderita. Kalau orang lain sedang kesandung, ya ditolong. Jangan ketawa, hahaha. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi tolong. Ya, orang lagi kesandung, ditolong. Ya, jangan langsung, oh itu sudah karmanya, jatuh. Ya tidak begitu. Mungkin saja dia kurang waspada, kurang perhatian ketika jalan. Ya, seperti itu. Saudara-saudara, memang sifat ya melihat orang lain senang ikut senang ini agak sulit. Ya, tetapi harus ditanamkan di dalam diri. Harus belajar, yaitu menghargai orang lain juga. Ya, menghargai orang lain, ya apakah dia mendapatkan kedudukan, apakah dia mendapatkan nama baik, harus dihargai. Harus ikut senang. Itulah ciri-ciri orang yang punya kedamaian. Ya, tidak masalah. Ya. Lalu berikutnya adalah yang keempat, kita harus memiliki ya pikiran yang tenang. Ya, pikiran yang tidak mudah terombang-ambing. Ya, atau batin yang tenang, tidak mudah terombang-ambing. Ya, orang lain bicara seperti ini ikut menyalahkan. Orang bicara seperti ini ikut juga, ya. Orang membela yang ini ikut, ini membela ini ikut. Ini tidak tenang batinnya, jadi terombang-ambing. Ya, terombang-ambing, tidak konsisten. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah tanamkan juga kebijaksanaan. Jadi, milikilah batin yang tenang dengan kebijaksanaan. Ya. Ini sangat penting. Batin yang bijaksana akan mampu memilih, ya, akan mampu menempatkan sikap di mana, ya, kapan, dengan baik dan benar. Ya. Batin yang bijaksana ini mampu dia membeda-bedakan. Oh, ini yang tercela. Oh, ini yang tidak tercela. Ini yang terpuji. Oh, ini yang tidak terpuji. Oh, ini yang patut. Ini yang tidak patut. Oh, ini yang sopan. Ini yang tidak sopan. Oh, ini yang merugikan. Ini tidak merugikan. Ya, itu ya, batin yang tenang, batin yang damai, memiliki kebijaksanaan di dalam batinnya. Dari mana itu didapat? Salah satunya dengan ya selalu menghadirkan perhatian, menghadirkan kesadaran di dalam kehidupannya sehari-hari. Atau ditambah dengan intensif, yaitu belajar meditasi. Apakah 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Ya, ini juga salah satu belajar yang menumbuhkan kebijaksanaan di dalam batin. Ya, bisa juga ditambah dengan belajar mendengarkan khotbah, uraian-uraian, belajar mendengarkan membaca buku, ya, mendengar nasihat-nasihat dari orang lain yang dianggap lebih baik. Itu salah satu menambah kebijaksanaan. Ya. Belajarlah menghadirkan kesadaran, menghadirkan perhatian dalam setiap langkah, setiap momen kejadian-kejadian yang dialami oleh kita semua. Hadirkan ketika memasak, apakah ketika mencuci, apakah ketika bekerja,
Apakah ketika sedang menghadapi masalah, sadar, penuh perhatian, waspada. Nah, nanti dari sana ya otomatis akan muncul pemahaman, pengertian, ya dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya latihan, maka akan muncul kebijaksanaan itu secara otomatis di dalam batinnya. Ya, sehingga Bapak Ibu ketika mendengar hal-hal yang tidak baik, informasi yang tidak baik, ya tidak akan mudah terombang-ambing mengikuti hal-hal demikian. Inilah yang dikatakan damai. Ya, orang yang damai ya selalu menghadirkan cinta kasih baik melalui ucapannya, perbuatannya maupun pikirannya. Orang yang damai ya selalu tersentuh ya atas penderitaan-penderitaan makhluk lain yang ingin ya jadi ingin membantu, ingin meringankan, yaitu orang yang damai. Kenapa begitu ingin membantu? Karena dia tidak punya masalah dengan orang lain atau makhluk lainnya, tidak punya masalah. Lalu orang yang damai juga selalu memiliki sifat yang itu menghargai ya atas apa yang diraih orang lain. Ya, jadi ikut senang, ikut bahagia. Ya, itu orang yang damai. Lalu orang yang damai lagi seterusnya adalah memiliki batin yang seimbang. Ya, batin seimbang yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan inilah yang perlu dijalankan ya dalam kehidupan ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau setiap orang krisis cinta kasih, krisis kepedulian terhadap penderitaan makhluk lain, ya, krisis tentang tidak menghargai orang lain, krisis batin yang rumit, ya, batinnya ini tidak tenang, ya, tidak seimbang, ya, sulit sekali, maka apa yang terjadi? Ya, hidup semakin kacau. Ya, hilangnya cinta kasih, ya, apa-apa marah, dendam, ya, membalas dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah yang sekiranya bisa disampaikan ya bahwa memang kita semua membutuhkan kedamaian, ketentraman, ketiada cekcokan, tiada permusuhan. Oleh karena itu, kembangkanlah ya cinta kasih, ya kembangkanlah kepedulian, ya kembangkanlah sifat rasa menghargai, orang lain senang kita ikut senang, tidak berburuk sangka, lalu kita memiliki sifat ya yang baik ya, batin yang tenang, seimbang, penuh dengan kebijaksanaan. Itu yang harus dipegang. Ya, semoga ya kita hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Demikian, terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata.